Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Agung dan Maria, mana Maria? Oke, boleh di sana, nggak apa-apa. Nanti kan ngomong toh. Oke. Saya ingin bertanya, Gung. Mergo aku ki rung tau duwe anak. Ya kan? Aku tak takon, piye to ngen-ngene wong diparingi putra? Kaya apa sih perasaan dan apa sih? Apa Anda mau menceritakan apa coba? Pakai mikrofon. Senang, bahagia Romo, mendapatkan titipan dari Tuhan, bahwasannya sebenarnya ini sudah kami idam-idamkan sangat lama. Oh, sing anak nomor 1 kelas piro? 6 SD Romo. Oke, masih oke. 12 tahun berarti. Iya. Kurang lebih 12 tahun. Berarti ini sangat berkat dari Tuhan. Amin. Mungkin juga dulu kami juga berdoa bahwasannya pengen nambah ngomongan atau apa istilahnya nambah ngomongan, apa kalau saya itu sudah pindah dari Ponorogo ke Praci Mantoro. Akhirnya Sabtu Minggu saya di Praci niku kabar baik dari istri saya. Subuh-subuh ngoten niku. Cek akhirnya gini Akselio gini Romo. Mohon doanya Romo, semoga Akselio nanti ke depannya menjadi anak atau pribadi yang membanggakan bagi keluarga, negara, agama dan gereja, dan tentunya diberikan kesehatan, keselamatan dan kesuksesan Romo. Provisiat ya. Iya, makasih Romo. 2.30 terlampaui ya kan. Jadi saudari-saudara Mas Agung ki mbiyen makaryone ning Ponorogo pinten kilo Mas Agung? 98 kilo Romo. Gitu ya tenan. Kuwi 98 ki menyangkule apa sak mangkatan? Satu P. Berarti kalau 2 P 200 kurang apa? Wah, ini saudari-saudara. Saya dari sini waktu masih di Ponorogo itu berangkat pukul 4. Berangkat pukul 4 pagi. Nanti nyampe di rumah jam setengah 6, mungkin jam 6 istirahat, besok berangkat lagi ya. Iya luar biasa ya. Jadi pasti kebahagiaan bahwa sekarang lebih rileks dan malah Gusti maringi luwe berkah ya. Puji Tuhan, tepuk tangan untuk Tuhan yuk. Luar biasa. Kita juga berdoa untuk mereka yang mendambakan titipan Tuhan, supaya Allah melancarkan jalan itu ya. Untuk semua yang banyak orang yang merindukan itu, kita doakan intensi hari ini. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bukan tidak punya anak ya, saya punya 2 anak. Anak saya sok tak kudang. Kowe iki pancen bagus dhewe ya Leo. Terus mantuk-mantuk kae. Sing siji paling ayu itu gadis Wonogiri. Yang satu cantik sekali. Louis dan Jennifer. Jenenge wae keren. Nah, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah datang ke teman mantan kentungan, mantan frater yang bekerja dengan baik. Saya datangi kantornya, kemudian saya tanya, kebahagiaanmu yang paling besar pada peristiwa apa dalam perjalanan hidupmu? Jawabnya ya rada nyengkring ya. Ngene iki Romo nyuwun ngapunten nggih. Kula niku paling bahagia rikala bojo kula nglairke, kurang ajar ya. Aku ora di bojo ya to.
Maka itu terngiang-ngiang bagi saya, bukan terngiang-ngiang pengen dibucurak. Oh iya kebahagiaan ternyata melahirkan itu ya, bagi suami istri dan bagi keluarga. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, lebih dari itu saya tidak akan berkutit pada kebahagiaan itu. Tetapi begini loh, ada prinsip-prinsip yang bagi saya, ya aku memang pengamat, orang ngalami. Banyak keluarga-keluarga yang sekarang ini lebih sejahtera hidupnya. Kemudian prinsip ini, aku biyen wis rekoso, anakku ra entuk rekoso. Miturut aku kok sangat keliru, sangat lho, orang mung keliru lho, extremely wrong. Sungguh sangat keliru. Anda bisa melihat keluarga-keluarga yang punya beberapa anak, yang lain bekerja, yang satu dimanja, engko efeknya ning tembe mburi. Ketika sudah jadi orang-orang yang harus mandiri, sangat berbeda. Dan itu adalah karena orang tua, maaf, seringkali yang sering membanjakan, entah anak ragil, entah prinsipe kuwi aku wis rekoso, anakku ra entuk rekoso. Amin. Tenan lho iki, Gum, ya, rasa dimanja. Banyak contoh-contoh baik. Saya kenal dan selalu saya khotbahkan dan saya tidak bosan-bosan dengan itu. Umat saya kaya. Dia mempunyai anak, anaknya itu meminta supaya dibelikan sepatu. Kemudian diajaklah orangnya dari desa, tapi diajak ke kota besar Jogja. Karena anak ini meminta dibelikan sepatu di Jogja. Ibu ngetutke, "Ndito sing arep mbok golek iki ndito le, duduhno aku." Lalu masuklah ke sebuah toko dan ditunjuklah salah sepatu yang bermerek. Harganya 29 tahun yang lalu 600.000. Kuwi tegese nek saiki kurang luwih 2 yuta upah asisten rumah tangga. Maka begitu ditunjuk, walaupun dia mungkin bisa membeli 500 sepatu jreng, tetapi bocah kuwi diseret mulih. Wis mulih saiki. Neng mobil dikutbahi. Kowe ngerti oli? 600.000 kuwi gajine mbak-mbak sing nyambut gawe ning omahe dhewe. Lan kamu mau meminta sepatu seharga gaji sebulan mbak-mbak yang bekerja di kita? Enggak. Keren toh? Keren lho kuwi, ngono kuwi. Nek panjenengan nek nguciwani nangis njaluk ngapura karo anak, piye to iki? Akeh lho sing ngono kuwi. Ayo, enggak boleh ya? Enggak boleh. Ketika sejak masa muda digembleng, nanti jadi. Nek gembleng kuwi tegelan, tegel. Aku ngrasake dipecut bapakku nek aku dolan kadun. Dipecut ana cuar bilur. Mbok menawa saiki ora fisik, tetapi hal-hal mendidik itu diantaranya tegel. Aku kelingan adikku. Nukokke ponakane mobil-mobil sing jungkir jempalik kae lho. Ya kan? Rikala paketane teko dibuka mobil jungkir jempalik. Anake dhewe kekejer kuwi nggo aku. Apa meneh sajil ya, mbok menawa biyen umure mung 5 tahun 6 tahun. Apa meneh dikeke sedulur liya, sepupune, mesti ra lila bocah ngono kuwi. Wah kecur kowe nangis aku ora tegel. Nganti megap-megap ri nangis. Ning adikku ben Mas rapopo, besok ngerti kok bocah kuwi. Saiki ngalami ngono ben. Wong pancen ora pesen kok, iki pesene nggo ponakan kok, nggo sepupune dhek kok, ya tetep tak keke dhek. Terus dikandani nek kowe iki ora pesen lan iki aku nunggoke nggo ponakan dudu nggo kowe. Tetep nangis. Ya ben jenenge wae iki. Nek saiki dielingke saiki mahasiswi, dielingke guyui, kelingan nduk kowe, kelingan. Ngono ki. Tetapi itu membentuk dirinya, Nah, mbok menawa ora pas wong aku ora ndek pengalaman Mas Agung, Mbak Maria lan panjenengan kabeh. Ning contoh-contoh kok kanggoku oh iya ya didewasakan. Bab kebencian tentang kebaikan dan kebenaran, tentang kejujuran, tentang keadilan itu pembiasaan. Kok saged sabar nggih wong nika Rama? Ya
membiasakan diri ora gampang nesu, menahan amarah, dadine sabar. Kok lurus nggih Rama, liyane niku do ngepek ning bocah iki ana, bocah iki punya semboyan lebih baik mati daripada melakukan dosa. Kuwi udah ungkapane bocah kuwi iki ungkapane Domenico Savio Santo. Lebih baik mati daripada melakukan dosa. Dan bocah kuwi ngeterapke prinsip itu di sekolah. Sehingga ketika teman-temannya itu ngepek, dia tidak ngepek karena prinsip lebih baik mati daripada melakukan dosa. Keren loh kuwi. Nilainya orang apik, orang kaya kanca-kancane, ning dia memegang prinsip hidup yang dibiasakan, mungkin juga oleh orang tuanya untuk diingatkan dan dibiasakan. Banyak hal baik adalah pembiasaan, juga iman kapercayan. Maka aku matur marang panjenengan kabeh. Iman kapercayan kuwi diantaranya adalah pembiasaan. Pembiasaan menghidupi tradisi. Gereja menawarkan banyak tradisi untuk bekal hidup. Misa itu pembiasaan. Doa lingkungan itu pembiasaan. Doa kurunka kerahiman itu pembiasaan. Rosario itu pembiasaan. Poso sesirik itu pembiasaan. Dan juga sikap-sikap kebenaran dan kebaikan adalah pembiasaan. Setiap pribadi punya peluang untuk menjadi baik dan benar, asal memang dibiasakan. Sosok yang namanya pembiasaan itu, kita melakukan sesuatu yang kita sendiri orang mudeng, terutama anak-anak. Dan celakanya banyak orang tua menyerah dengan itu. Capek oh Bu, kegiatan sekolah saiki aku tak praire ning gereja. Oh iya capek ya Nduk, ya istirahat wae. Bapak Ibu kok nyembayangke kowe ning gereja. Ya. Awake dhewe kan sok ngono kuwi. Sangat menghargai, dan itu nanti lama-kelamaan jebule ning gereja, ora ning gereja ya ora apa-apa. Ora sembayang ya ora apa-apa. Engko kaget wong tua ketika anake wis gedhe. Kok angel ya anakku ki saiki. Ora mung saiki wong jenengan biyen ring nyontoni ya ngono kok. Gitu. Sering kali maaf, tidak selalu begitu kalau saya mengatakan itu. Tetapi ada faktor-faktor yang kita sendiri mengambil bagian, entah dalam kebaikan dan kebenaran, tetapi juga pembiasaan buruk pada diri anak. Tolong ya Agung dan Maria, bertanggung jawablah atas anak-anakmu. Dan kan kamu tidak sendirian berdua atau dalam keluarga. Karena hari ini firman Tuhan menceritakan bagaimana Allah itu tidak pernah meninggalkan para rasul. Diceritake para rasul sing martai, para rasul yang mewartakan firman itu ditangkap dan kemudian dipenjarakan karena mewartakan tentang Yesus Kristus. Ketika ditangkap, apa yang terjadi? Ora cuntel. Karena yang terjadi adalah Allah membebaskan mereka malam-malam dengan mukjizat. Karena pintu penjara terkunci dan penjaganya masih di depan pintu. Tetapi rasul-rasul itu juga tidak kemudian lari sembunyi supaya bebas. Enggak. Begitu lepas mereka langsung ke bait suci, khotbah meneh. Ditangkap meneh ya mengulungkan diri lagi, dipenjara lagi. Nanti ditangkap, ada gempa. Para sipir penjara bingung, waduh mesti do ilang. Ora, tetap neng penjara walaupun runtuh penjaranya, orang Melayu. Lihat betapa tidak ada yang mengkhawatirkan dalam kehidupan kita masing-masing dan keluarga kita, karena Allah akan terus merengkuh keluarga kita masing-masing, sebagaimana terbukti 2-3 pulau terlampaui sekali dayung. Pindah kerja untuk gonsing becik, dianugerahi momongan. Amin.